Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Senang rasanya bisa melihat adik-adik pada pagi hari ini. Sudah siap untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Siapkan hati kita dengan benar dan kita mau datang kepada Tuhan. Kakak undang kita sama-sama, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita mau ambil sikap yang baik. Kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Sama-sama ya adik-adik di rumah, naikkan pujianmu bagi Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai sulit berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur, sebab Bapa sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Adik-adik yang di rumah, mari kita berdoa membuka ibadah kita pada pagi hari ini dengan berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir, tidak terbatas ruang dan waktu. Pada saat pagi hari ini kami serahkan ibadah Kak Agup di Pluit ke dalam tangan anugerah Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami siap untuk kami bersama-sama melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom adik-adik. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Kita bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan Allah kita. Senang-senang memuji Tuhan. Jangan ditinggal ya. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Hei, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malas, janganlah malu, sebab Tuhan senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Terus memuji Tuhan ya. Sekali lagi kita nyanyi. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malas.
dunia langit. Kita sama-sama puji Tuhan ya, kasih Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, adik-adik yang di rumah, demikianlah kasih Yesus untuk kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Adik-adik yang di rumah, sudah saatnya kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita menaikkan pujian sambut firman Tuhan. Jesus love me, this I know. Mari siapkan hatimu, kita mau dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu dengan benar. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Sama-sama adik-adik, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Jesus loves me, this I know. From the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, dia sayang padaku, dia sayang padaku, dia sayang padaku. Shalom adik-adik, kita telah memuji nama Tuhan, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang telah kami naikkan ke dalam hadirat-Mu. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami untuk duduk diam dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan kita mau buka di dalam Matius 26 ayat 47 sampai 56. Namun sebelum kita mau baca ayat firman Tuhan, kakak mau bertanya untuk adik-adik, pernah nggak adik-adik di sekolah atau di lingkungan rumah adik-adik pernah dimusuhi sama teman-teman? Pernah nggak? Atau ada teman-teman adik-adik yang berencana atau mau mukul adik-adik, melakukan sesuatu yang tidak baik kepada adik-adik. Nah, adik-adik, pada hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana kita bisa mengasihi musuh-musuh kita, bagaimana kita bisa mengasihi lawan-lawan kita, yaitu dengan kekuatan dari Tuhan. Dan hari ini ada contoh tokoh dalam Alkitab yang mengasihi musuh-musuhnya. Wow, siapa ya kira-kira? Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang dibahas tentang bagaimana mereka mengasihi musuh-musuh. Tapi hari ini kakak hanya membahas satu tokoh tentang Tuhan Yesus yang mengasihi orang yang memusuhi. Nah, adik-adik, kita mau buka di dalam Matius 26 ayat 47 sampai 56. Buat adik-adik yang sudah bisa membaca, buka Alkitabnya, minta tolong orang tua adik-adik untuk bukakan firman Tuhannya. Yesus ditangkap. Ayat 47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung dan untuk menangkap aku. Padahal tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah, adik-adik, di mana Tuhan Yesus ditangkap? Pada saat itu Tuhan Yesus beserta murid-muridnya berkumpul di Taman Getsemani. Di sana Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berdoa. Kenapa? Tuhan Yesus tahu bahwa nanti ada yang akan mengkhianati, yang akan menyangkal dia, dan yang akan menangkap Tuhan Yesus. Jadi saat itu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berjaga-jaga, berdoa. Nah, saat itu Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya dan Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani itu. Ketika Tuhan Yesus melihat murid-murid itu tertidur dan tidak berdoa karena kelelahan, mereka kelelahan sehingga mereka tidak berdoa. Lalu Tuhan Yesus
berdoa kepada Tuhan, dia meminta kepada Tuhan untuk apa? Adik-adik, firman-Nya telah kita baca hari ini supaya dihalaukan, supaya penangkapan itu tidak terjadi kepada Tuhan Yesus. Tapi terakhir dalam doa Tuhan Yesus bilang kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus berdoa, lalu datanglah para gerombolan, imam-imam, kepala, dan tua-tua bangsa Yahudi. Mereka membawa obor, pedang untuk menangkap Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus adalah orang yang baik ya adik-adik. Tapi orang-orang yang datang itu sungguh banyak. Membawa obor, membawa senjata tajam untuk menangkap Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu di dalam para gerombolan, serombongan orang-orang itu yang membawa pedang, pentung, dan para imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, ada murid Tuhan Yesus di situ. Siapa adik-adik yang mengkhianati Tuhan Yesus? Ya, namanya Yudas. Yudas telah berbicara kepada para tua-tua Yahudi, siapa yang akan aku cium, itulah yang engkau tangkap. Lalu Yudas maju mendekati Tuhan Yesus dan dia mencium Tuhan Yesus. Yudas mencium Tuhan Yesus. Dan saat itu para serombongan mereka yang membawa pedang dan pentungan dan para imam-imam itu langsung menangkap Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di sini Tuhan Yesus pada saat ditangkap, dia tidak memberontak. Dia berserah, dia memberikan dirinya untuk ditangkap karena Tuhan Yesus mengerti dan memahami apa dari kehendak Tuhan dalam kehidupan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, pada para imam-imam, kepada para tua-tua bangsa Yahudi, tidak kenalkah engkau kepadaku sehingga engkau membawa senjata tajam, engkau membawa pentungan untuk datang, membawa pedang untuk menangkap aku? Padahal Tuhan Yesus setiap hari kerjaannya itu berada di bait Allah. Di situ dia berdoa, dia menyampaikan firman Tuhan setiap hari. Tapi mereka tidak menangkap, padahal saat itu lebih mudah mereka menangkap. Nah, saat itu disitulah Tuhan Yesus ditangkap. Pada saat penangkapan Tuhan Yesus, ada dari mereka yang tidak suka Tuhan Yesus ditangkap, sehingga dia mengambil pedang dan menebaskan ke salah satu tentara di situ, prajurit di situ, dan kena kuping, dan kupingnya sampai putus. Di situ Tuhan Yesus menasihati dan berbicara kepada dia bahwa tidak perlu engkau melakukan ini. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan dan mengambil kuping itu yang terputus dan menyembuhkannya sehingga kupingnya itu bisa kembali pulih. Wow, adik-adik. Padahal Tuhan Yesus mau ditangkap oleh mereka. Tapi Tuhan Yesus memberikan kasih-Nya, menunjukkan kasih-Nya kepada para imam-imam itu, kepada para tua-tua bangsa Yahudi itu yang telah mau menangkap dia. Nah, adik-adik, di sini kita belajar tentang bagaimana Tuhan mengasihi orang yang memusuhi mereka. Nah, di sini mari kita belajar seperti Tuhan Yesus untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kamu dimaki, tidak boleh balas dengan makian. Kamu adik-adik perlu doakan, adik-adik menunjukkan kasih adik-adik kepada teman-temanmu yang mungkin telah memusuhi kamu. Amin, adik-adik. Buat kebenaran firman Tuhan hari ini, mari adik-adik dan kakak juga belajar bagaimana kita mengasihi musuh kita, mengasihi semua teman-teman kita, saudara kita, orang tua kita dengan kasih daripada Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan dan ayat hafalannya adik-adik. Kita mau buka di dalam Matius 5 ayat 44.
Kita buka ya, yang bisa buka Alkitab, kita buka Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Mari adik-adik, kita mau melakukan firman Tuhan, mau mempraktikkan firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan hari ini kepada kita semua, yaitu tetapi aku berkata kepadamu. Nah, ini Tuhan Yesus yang berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin buat firman Tuhan, mari kita saling mengasihi. Sebelumnya kita mau bersatu dalam doa, mari kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami belajar Tuhan bagaimana Engkau memiliki kasih yang begitu besar. Engkau mau mengasihi para musuh-Mu dengan kasih yang luar biasa Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami adik-adik-Mu dan para guru-guru, ajari kami Tuhan dan mampukan kami untuk kami juga bisa mengasihi orang-orang yang telah memusuhi kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Wah adik-adik, kita bersyukur, bersukacita, nggak percaya adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bersama-sama kita lakukan ya, bahwasannya kasih Tuhan terhadap semua orang, baik orang yang kita sayangi atau orang yang tidak kita sayangi atau tidak kita sukai. Nah adik-adik di rumah, untuk pengumuman minggu depan jangan lupa kita beribadah jam 9 pagi secara online, demikian juga secara onsite. Mengundang adik-adik dimanapun berada, tetap setia ya untuk kita beribadah cari Tuhan. Nah adik-adik di rumah, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Siapkan persembahanmu yang terbaik. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Kami rindu memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Berkati setiap kami yang memberi dengan sukacita, bukan dengan duka cita. Kami bersyukur Tuhan dan kami siap memberikan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi, mari siapkan persembahan syukurmu, kamu bisa memberikan ke nomor rekening gereja melalui barcode QRIS berikut ini. Dan adik-adik sudah siap untuk memberikan persembahan, kita mau sambut dengan satu pujian bagi Tuhan. Aku diberkati. Berkati sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari yang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Terima kasih buat adik-adik yang sudah memberikan persembahan pada pagi hari ini. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tidak terasa kita sudah ada di penghujung ibadah KA kita. Kakak rindu adik-adik tetap setia ya untuk beribadah kepada Tuhan. Sepanjang minggu ini jangan lupa firman Tuhan dan menghafalkan ayat hafalan. Nah adik-adik di rumah, kita mau terima berkat Tuhan, kita mau tutup ibadah kita sore hari ini, pagi, siang hari ini. Kita mau naikkan pujian Bapa,
Terima kasih. Semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dan terima berkatnya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Kita berdoa menutup ibadah KA kita pada pagi siang hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah KA kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami berdoa buat anak-anak yang hari ini beribadah kepada Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang memerlukan hikmat, kepandaian, kecerdasan, Tuhan berikan kepandaian dan menjadi anak-anak yang hebat. Berkati roh takut akan Tuhan bagi setiap anak-anak yang mengasihi Tuhan. Kami akan berpisah di ruangan ibadah ini dan kami mau terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak dimanapun berada. Dari Sabang sampai Merauke, berdoa untuk jadi berkat bagi bangsa dan negara, dan berkat jadi di tengah-tengah keluarga dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan mempertemukan kita pada minggu depan untuk kita beribadah bersama-sama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur mengakhiri ibadah KA Gubdi Pluit pada pagi siang hari ini. Semua anak-anak yang diberkati Tuhan, mari berkata amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Shalom.